pertanyaannya sangat bagus sekali. Dari Irwan Saputra, pertanyaannya via YouTube streaming. Irwan Putra. Bapak Irwan Putra. Seandainya robot dapat menggantikan aktivitas manusia, apa yang harus kita lakukan agar peran manusia tidak tergantikan? Wah, terima kasih menarik sekali Pak Irwan Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robot menggantikan peran manusia ya. Saya ingin katakan sebaliknya. Ini pertanyaan sebaliknya ya. Apa yang tidak dimiliki robot dan dimiliki oleh manusia? Nah, ini pertanyaan sebaliknya. Saya katakan, kita, Bapak Ibu sekalian rahmatullah, jangan bertanding di luar ranah kekuatan kita. Kalau saya tanyakan, pinter mana, manusia atau robot? Ya, kalau kita jawab pinteran manusia, bisa benar bisa salah. Kan robot, kalau misalkan dalam penjumlahan saja, kita katakan 10 kali 10 berapa? Dengan mudah kita menjawab 100. Tapi kalau sudah semakin kompleks, 3.500 kali 3.769. Ya. Robot bisa menjawab per sekian detik. Ya. Oleh karena itu, jangan kita bertanding kepada ranah kekuatan yang di luar ranah kekuatan kita. Yang paling menonjol, saya dulu pernah cerita sedikit, Mbak. Ketika masih Profesor Dr. Haji Suyatno itu menjadi rektor, itu ada pertanyaan menarik yang beliau tanyakan di media sosial beliau, di Instagram. Pertanyaan kayak gini, perubahan pendidikan apa yang diperlukan bagi Indonesia dalam menghadapi revolusi industri 4.0? Saya katakan salah satu yang tidak dimiliki oleh robot adalah perasaan, soul, jiwa. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, saya ingin tekankan sekali, ketika mendesain pembelajaran, materi pembelajaran, pastikan bagaimana kita pemenuhan jiwanya. Karena jiwa manusia ini adalah sumber kekuatan kita, sumber keteguhan tekad, semangat, optimisme, kerendahan hatian, kebersihan hati, ketulusan, ya, ikhlas tanpa pamrih. Ya. Kalau kita mengasah kecerdasan emosi kita ini, maka robot tidak akan bisa mengalahkan kita. Ini tantangan kita. Dan faktanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata teknologi ini ternyata membuat sebagian orang insecure, merasa gelisah, tidak aman, tidak nyaman, atau lonely, merasa sendirian, merasa sepi. Padahal dia punya teknologi, punya fasilitas. Tapi kenapa dia merasa sepi? Oleh karena itu, Bapak Ibu, masyarakat 5.0 itu, Jepang itu menginisiasi bagaimana ada terjadi balance, keseimbangan antara ruang virtual sama ruang fisik. Oleh karena itu ke depan pembelajaran bahasa Indonesia, sekali lagi saya katakan, pembelajaran bahasa Indonesia bukan hanya mendidik untuk supaya kita menjadi terampil berbicara, terampil berpikir, ya, terampil kita dalam menulis dan sebagainya. Tapi bagaimana pembelajaran bahasa Indonesia membentuk kepribadian kita. Kepribadian karakter kita kepada Allah, karakter kita kepada sesama, karakter kita kepada alam semesta. Ini menjadi titik tekan kita, mudah-mudahan ke depan bisa menjadi catatan penting. Ingat sekali lagi saya tekankan bahwa teknologi apapun itunya, sarananya, termasuk robot sekalipun, itu hanya tools, alat bantu manusia untuk memudahkan pekerjaannya. Jangan sampai, Bapak Ibu, karena kita menggunakan terus alat bantu, tangan kita, pikiran kita, hati kita, fisik kita, jarang digunakan. Ketika ini jarang digunakan, akhirnya kita sakit. Pikiran yang jarang dipakai untuk berpikir, menelaah, menganalisis, akhirnya bodoh. Ya, kita tidak bisa menganalisis, mencerna lagi. Hati yang jarang dipakai berzikir, akhirnya menjadi gelisah. Fisik yang jarang digunakan, akhirnya karena naik robot terus, kendaraan, akhirnya sering sakit-sakitan. Ya. Ini menjadi catatan penting, mudah-mudahan kita bisa bijak menggunakan teknologi ini. Jadikan itu sebagai alat bantu. Kalaupun itu tidak ada, itu bukan menjadi saran utama. Terima kasih. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat. Oke, terima kasih Pak Rio. Inspiratif sekali. Saya juga sebenarnya penasaran dengan jawabannya, tapi sudah terpuaskan.